Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Nulu dan para asdos. Berjumpa dengan saya, Ariel Hubert Natius Masih Nambo dengan IPM 2506132334. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas mekanika teknik minggu keempat. Mari kita mulai di soal yang pertama. Pada soal pertama ini, plat seragam 12 kg dilas pada poros vertikal yang ditopang oleh bearing A dan B. Hitunglah besar gaya dari bearing B selama penerapan momen kopel 120 Nm pada poros. Kabel dari C ke D menjaga plat dan poros putar dan berat rakitan ditopang seluruhnya oleh bearing A. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, pada diagram benda bebas ini, kenapa saya kasih A di sini? Padahal yang dicari apa? B. Karena kita tidak mungkin mencari besar dengan B aja ya, mentang-mentang yang dicari B, malah kita pakai tetap B. Kan susah itu, kan tidak mungkin kita dapat. Maka kita butuh tumpuan A untuk mendapatkan besar B-nya, besar gayanya. Ya, di sini kita bisa mengetahui bahwa massa sama dengan 15 kg dan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Dan W sama dengan M dikali G, ya, massa dikali gravitasi, maka dapatlah 147 Newton. Kopel momen sekitar 120 Newton meter. Tegangan C ke D sama dengan 200 ya, X, Y, Z. Dan jarak A ke B sama dengan 200 mm. Bearing B berada pada ketinggian Y sama dengan 0,48 meter. Sedangkan untuk bearing A sama dengan 0,68 meter. Baik, untuk dimensi plat panjangnya sekitar 600 mm jika dimeterkan menjadi 0,6 meter. Dan untuk tinggi sama seperti panjang, milimeternya dibikin jadi meter, maka dapatlah 0,4 meter. Nah, apa yang ditanya di sini? Yang ditanya adalah besar gaya bearing B. Ini besar gaya B. Baik. Langkah pertama, kita menentukan gaya tegangan kabel. 120 Newton meter min tegangan CD sub Z dikalikan 0,6. Dan di sini kita bisa mencari tegangan CD sub Z sama dengan 200 Newton dengan membagikan kopel momen dengan 0,6. Lalu kita di sini bisa mencari rasio TCD sumbu X per TCD sumbu Z. Seperti pada rumus yang ada di layar ini, maka dapatlah min 3. Ini XC dikurang XD per
ZC dikurang ZD sama dengan 0,0 dikurang 0,6 per 0,2 dikurang 0. Maka dapatlah min 3. Maka tegangan CD sumbu X sama dengan min 3. Dan untuk mencari tegangan CD sumbu Z-nya, ya, yang tadi itu masih belum selesai, yang 200, ya, 200 Newton, maka rasio sama dengan, ya, rasio dikali 200, maka dapatlah min 600 Newton. Baik, langkah kedua, kita menghitung reaksi pada titik B. Nah, bearing B berat, ya, dan kabel D. Ini adalah lengan momen A dari gaya bearing B dari gaya berat, ya, berat W, dan kabel D. Bearing B sama dengan 0,2 meter dan berat, ya, jarak berat 0,48 meter dan kabel D sama dengan 0,68 meter. Dan di sini kita menentukan kesetimbangan momen sumbu Z untuk mencari Px. Maka ini rumusnya, inilah rumusnya. Px dikali 0,2 dikurang berat dikali 0,3 dikurang tegangan CD sumbu X dikalikan dengan 0,68 sama dengan 0. Nah, baik. Di sini kita bisa mencari ya, maaf. Di sini kita bisa mencari kesetimbangan momen sumbu X untuk mencari BZ. Nah, ini dia. BZ dikalikan 0,2 plus tegangan CD sumbu Z dikalikan 0,68 sama dengan 0. Lalu ini dikalikan, ya, BZ dan 0,2, maka dapatlah 0,2 BZ dan ditambah dengan tegangannya berapa tadi? Tegangan sebelumnya? Yap, 200 Newton dikalikan dengan 0,68. Maka dapatlah 0. Maaf. Ya, masih belum selesai. Sorry. Lalu 0,2 BZ sama dengan, ya, ini dapatlah hasilnya. Min 136. Jadi total BZ yang didapatkan, ya, hasil akhirnya dari BZ adalah min 680 Newton. Nah, dan inilah step akhir, yaitu menghitung besar gaya di bearing B. Nah, gaya B sama dengan, ini dia rumusnya, akar BX kuadrat ditambah BZ kuadrat. Ya, jadi di sini BX dan BZ kita padatkan lalu ditambah. Maka dapatlah gaya B-nya sekitar 2360,56 Newton.
Baik, sekarang kita fokus pada soal yang kedua. Baik. Pada soal yang kedua ini, gaya vertikal P pada pedal kaki engkol lonceng diperlukan untuk menghasilkan tegangan T sebesar 400 Newton pada batang kontrol vertikal. Tentukan reaksi bearing yang sesuai di A dan B. Nah, di sini kita mencari reaksi pada A dan B dari lonceng tersebut. Ya, dari engkol lonceng tersebut. Baik, di sini kita bisa mengetahui jarak, mengetahui T sama dengan 400 Newton dan jarak dari pegal ke poros sekitar 200 mm. Jarak bearing A ke poros sama dengan 100 mm. Jarak bearing B ke poros sama dengan 100 mm. Jarak dari A ke pusat pedal sama dengan min 120. Jarak dari B ke pusat pedal sama dengan 100. Berdasarkan soal ini kita mendapatkan sudut yang diketahui sekitar 30 derajat dan gaya T, ya, tegangan sama dengan 600 mm. Lalu lengan batang sama dengan 500 mm. Baik, yang ditanyakan di sini apa? Reaksi A ke A dan reaksi B. Nih. AY, BY. Baik. Jadi step pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari keseimbangan gaya arah vertikal. Nah, keseimbangan nih, kita main persamaan nih. Untuk persamaan pertama, kita pakai rumus ini. Ya. Sigma gaya Y sama dengan 0. Nih. AY ditambah BY min P min, ya, pedal min tegangan sama dengan 0. Maka dari sini AY tambah BY sama dengan 100 tambah 400, maka dapatlah 500 Newton. Itu persamaan pertama. Lalu, untuk persamaan kedua, yaitu keseimbangan momen terhadap sumbu Z. Sigma momen Z sama dengan 0. Ya. Maka di sini kita bisa mendapatkan persamaan keduanya, yaitu min AY dikali 120 tambah BY dikali 100 dikurangi tegangan sama dengan 600, ya, 60 sama dengan 0. Nah, 120 dikali AY, maka dapatlah negatif, ya, min 120 AY. Ditambah BY dikalikan 100, jadi 100 BY. Lalu dikurang tegangannya berapa tadi? 400. Nah, maka 400 dikalikan 60, ya. Lalu di sini kita bisa mendapatkan persamaan kedua, yaitu sekitar 100 PY min gitu ya, dikurang 120 AY sama dengan 24.000. Baik. Ini ya. Sekarang kita akan mencarikan
reaksi A, ya, mencari reaksi A dan B melalui menyelesaikan sistem persamaan. Yaitu kita harus mensubstitusikan persamaan kedua. Nah, maka di sini kita bisa mencarinya dengan 100 dikalikan 500 dikurang AY dikurang ya ini tutup kurung 120 AY sama dengan 24.000. Nah, baik, maka di sini kita bisa dapat 50.000 dikurangi 100 AY dikurangi 120 AY sama dengan 24.000. Nah, maka proses berikutnya ya, ini dikurangi, maka dapatlah 50.000 dikurangi 24 jadinya 26. 100 AY dikurangi 120 AY, maka dapatlah 220 AY. Ini kita bagikan 26.000 dibagi 220 AY, maka AY yang didapatkan, reaksi A yang didapatkan sekitar 119,18 Newton. Maka besar BY sekitar 500 dikurangi dengan AY, ya, reaksi A. Maka dapatlah 381,82 Newton. Jadi reaksi A, reaksi pada bearing A sekitar 118 Newton dan reaksi bearing B sekitar 381,82 Newton. Baik, sekian pada penjelasan kali ini, dan saya sangat minta maaf jika ada kesalahan dalam berpresentasi atau kesalahan dalam tugas ini. Baik, sekian, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.